Baik Bapak Ibu, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada, selalu diberikan kesehatan, kelancaran juga dalam beraktivitas. Nah, di malam hari ini, kami dari Guru Inovatif Indonesia akan melanjutkan kelas virtual nasional dengan tema pelatihan membuat puzzle pembelajaran online dengan ProProf. Nah, di hari yang pertama, selama serangkaian kegiatan ini, kita sudah membahas bagaimana membuat akun ProProf dan mengenal awal. Kemudian juga sudah dibahas tentang bagaimana membuat teka-teki silang yang dapat dikerjakan secara online. Kemudian di hari kedua, untuk hari Senin malam, kita sudah membahas bagaimana membuat beberapa games atau permainan kata. Di sana ada membuat word search atau mencari kata, kemudian hangman ya dengan manusia yang digantung kemarin ya. Kemudian yang terakhir membuat word scramble atau acak ya, kata yang diacak. Nah, pastinya saya lihat di grup aktivitasnya sangat aktif, Bapak Ibu sudah banyak yang mencoba, mulai banyak membagikan link-link di grup, bahkan banyak juga yang sudah mulai mempraktekkan di kelas masing-masing dan melihat dampaknya. Ternyata banyak dampak positif yang sudah diperoleh oleh Bapak Ibu. Paling tidak ada sesuatu yang menghibur siswanya, sehingga ada sedikit terselip materi secara tidak langsung ya. Meskipun materi dalam sebuah permainan yang akan kita bahas di beberapa hari ini sifatnya materi ringan dari Bapak Ibu semua ya, yaitu materi yang sifatnya bersifat knowledge, hanya sebatas pengetahuan, sehingga siswa mungkin tidak terlalu dalam proses menganalisa, menghitung, ataupun melakukan teknik-teknik yang lain dalam menjawab. Jadi hanya sebatas mengingat, mengetahui, dan mempelajari ya suatu kata atau kata kunci yang sesuai. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk belajar dari siswa-siswanya, sehingga ini dapat dijadikan suatu hiburan baru, hiburan yang tetap ada ilmunya di dalamnya. Nah, malam ini merupakan hari yang ketiga, yaitu malam yang terakhir untuk kegiatan pelatihan puzzle pembelajaran. Nantinya akan dilanjutkan materi oleh Pak Kelik mengenai membuat, nanti akan dibahas langsung oleh Pak Kelik, membuat apa ya hari ini. Yang jelas dari serangkaian materi ini, nanti Bapak Ibu saya beri kesempatan lagi untuk bertanya, baik tentang materi hari ini, materi kemarin, dan materi hari pertama. Silakan boleh ditanyakan apapun itu. Kalau sekiranya sudah jelas, bisa langsung Bapak Ibu praktekkan. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Sekali lagi untuk presensi ataupun administrasi yang lain, kami dari Guru Inovatif Indonesia akan menyiapkan administrasi lengkap dari Bapak Ibu semua. Insya Allah akan kami bagikan besok ya. Biasanya kami bagikan besok siang atau paling lambat besok sore lah. Kami sertifikat, undangan, materi, link video, kemudian daftar hadir, laporan pengembangan diri akan kami selesaikan besok sore atau paling lambat besok malam gitu ya, sehingga Bapak Ibu nggak perlu khawatir tentang presensi atau yang lain, sehingga kita fokus pada materi saja. Nah, itu sedikit pengantar dari saya. Untuk selanjutnya langsung saya beri kesempatan untuk Bapak Kelik Yan Pradana atau Mr. Klik untuk menyampaikan materinya. Silakan Mr. Klik. Baik, terima kasih Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Tentu yang terhormat Pak Randi dan Dr. Soehadi dari Guru Inovatif Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini hari yang ketiga dan kita sudah banyak belajar di hari yang pertama dan juga di hari yang kedua kemarin. Tentu Bapak Ibu saya kira sudah sebagian besar, kalau misalnya KKM nih Bapak Ibu sudah semuanya sudah tuntas ya untuk membuat masuk dengan akun, terus
dan yang lain pembuatan itu mungkin ada beberapa saja yang masih ada pertanyaan ketika lihat di grup. Ada misalnya kalau tekan tombol G itu terus ternyata harus memasukkan email. Nah, itu ada kondisi-kondisi tertentu ketika kita memang belum masuk dalam login di webnya masing-masing, di laptopnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini ketika hari pertama kita sudah belajar tentang teka-teki silang, hari kedua tentang word game, kata, jadi ada word search, hangman, sama scramble. Nah, hari ini kita akan belajar tentang permainan gambar. Jadi tidak hanya kata saja, kita juga bisa memanfaatkan permainan gambar. Bagaimana permainannya? Tentu kita akan coba setelah ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi izinkan saya untuk share screen, Bapak Ibu sekalian. Kali ini, oke. Jadi yang ketiga nih Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar prof yang ketiga tentang brain game. Jadi ini brain game ini tentang ada beberapa bagian yang menggunakan gambar-gambar. Nanti bagaimana kita akan coba untuk tutorialnya kita akan lakukan, tapi sebelumnya tentu saya akan menanyakan ke Bapak Ibu. Ada 5 poin. Mana Bapak Ibu yang paling mudah? Yang Bapak Ibu ini saya banget nih, saya udah sampai hafal banget, bisa tulis di kolom komentar nih Bapak Ibu. Saya dari 1, 2, 3, 4, 5, yang paling udah oke yang mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, boleh double, boleh tulis semuanya boleh. 2, word search, oke. Kita cek lagi, sudah paham semua. Scramble, 1, 2, 3, 4, 5. 5, wah yang scramble udah dipakai. Ayo Bapak Ibu, TTS sama word search. 1, 2 login sama teka-teki silang. Oke. Dari Bu Siti Nur, dari Bu Meli. 3, 4, 5 word search, hangman, scramble. Oke. Waduh, ada yang belum lulus login nih. Wah, kalau belum lulus login bahaya nih Bapak Ibu ya. Baru 1 aja baru sudah paham semua. Word search, saya masih tunggu nih Bapak Ibu. Nah, saya akan bonus nih, kasih bonus kepada Bu Jelita. Ada masalah apa nih? Kenapa belum bisa login nih? Wah, ini sudah nyoba semua. Boleh tulis di kolom komentar, Bu Jelita. Kenapa tidak bisa login nih? Kenapa tidak bisa login? Jadi untuk login tentu Bapak Ibu perlu menekan login, terus tekan tombol G. Kalau setelah tekan tombol G itu kalau kita sudah login tinggal pilih emailnya. Tapi memang kalau memang belum, nah di situ kita menuliskan emailnya. Kalau belum, itu perlu sekali menuliskan emailnya, ya. Jadi perlu sekali menuliskan, tapi bukan di kolom login-nya ya, di kolom Google-nya yang perlu sekali itu di kolom Google-nya. Itu yang sangat penting di sana. Nah, karena reviewnya nih yang komentar banyak sekali, jadi Bapak Ibu saya akan kasih challenge nih untuk Bapak Ibu. Saya akan kasih challenge ke Bapak Ibu tentang reviewnya. Dengan apa? Tentu dengan memanfaatkan salah satu dari fiturnya ini. Nah, nanti Bapak Ibu yang berhasil, silahkan langsung kirimkan sertifikatnya ke grup. Ya, kalau yang berhasil kirim sertifikatnya ke grup. Jadi sekarang bukan ke anak didik, tapi ke Bapak Ibu yang akan bermain. Ini soal-soalnya tentang review, jadi tidak usah khawatir. Bentuknya teka-teki silang. Siap Bapak Ibu? Mau mencoba? Jadi kali ini kita akan mencoba ya. Kita akan coba bermain. Kita akan coba bermain. Pak Yana udah siap. Nih. Jadi untuk reviewnya tidak hanya kita praktekkan, kita akan praktekkan sebagai pemain ya. Saya akan bagikan ke Bapak Ibu. Jadi tentu nanti akan Bapak Ibu akan siapa yang ada di posisi pertama yang ngirim pertama kali, siapa yang ada di belakangnya, saya akan bagikan linknya terlebih dahulu. Saya akan bagikan linknya ya. Oke. Silahkan Bapak Ibu coba dulu. Di sini adalah apa namanya? Untuk review pertemuan sebelumnya tapi bentuknya teka-teki silang. Siapakah yang sudah berhasil? Sertifikatnya kirimkan lewat WA. Kalau yang sudah silahkan bisa kirimkan lewat WA ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita masih tunggu. Silahkan cek, diklik terlebih dahulu. Jadi saya akan stop share dulu nih. Nah, silakan Bapak Ibu
saya kirimkan linknya di di grup chat ya, dan Bapak Ibu silahkan mainkan. Saya akan tunggu waktunya, saya kasih waktu 10 menit deh ya, sampai 19.23. Saya akan menunggu siapa yang paling dulu selesai menyelesaikan teka-teki silangnya. Dan kita ini anggap saja di kelas adalah bermain. Misalnya nih Bapak Ibu adalah anak membagikan ya. Ya, kita akan cek apakah sudah ada yang membagikan, belum ada, kita masih tunggu lagi. Yuk Bapak Ibu, kita akan bermain pro-profnya di sini. Yang bentuknya adalah teka-teki silang. Silakan Bapak Ibu. Wah, ini kelihatannya udah mulai sibuk semua nih. Saya akan share lagi ya. Oke, silakan Bapak Ibu dicoba dulu. Yang sudah berhasil langsung kirim langsung kirimkan ke WA. Siapa yang duluan? Oke, kita masih tunggu. Kelihatannya kalau saya lihat dari tampilannya udah sibuk semua nih. Ada yang nahan gini sambil mikir gitu ya. Apa gitu ya. Nah, kita cek nih satu dengan yang lain. Kok ada yang gambarnya diem aja ya ini? Oke. Satu lagi. Wah, ini udah mulai sibuk. Serius-serius sekali nih Bapak Ibu. Kalau lihat anak-anak biasanya heboh kalau lihat Bapak Ibu guru mengerjakan teka-teki silang, serius nih, seperti kompetisi aja ya ini. Sudah ada nih kelihatannya. Sudah bunyi punya saya. Saya akan cek dulu. Wah, pertama adalah dari Umi Dahlinar. Wah, luar biasa. Bu Umi Dahlinar. Ya. Wah, skornya 83. Yang pertama Bu Umi. Ayo Bapak Ibu jangan sampai kalah. Ini dari yang grup paket Januari. Wah, yang belum. Kita akan tunggu nih Bapak Ibu sekalian. Ya. Baru satu. Masih ada waktu. Santai aja Bapak Ibu. Oke. Masih ada waktu lagi. Masih sisa waktu 7 menit. Jadi masih saya tunggu. Silahkan Bapak Ibu. Wah, Bu Umi ini cepat sekali ya. Berarti menyelesaikannya hanya dalam waktu 3 menit. Luar biasa. Dalam waktu 3 menit sudah selesai. Oh, malah 1 menit nih, 7.14 sudah selesai nih di screenshotnya. Yuk Bapak Ibu jangan sampai kalah. Ini Pak Keli baru masuk langsung udah ujian aja ya. Bikin pusing nih. Kita cek lagi, kita tunggu lagi. Baru satu. Silakan Bapak Ibu yang berhasil. Jadi yang di situ ada beberapa pertanyaan tentu hubungannya dengan review-review yang kita bahas di hari pertama dan hari kedua. Untuk menekan tombol, misalnya soal nomor 1, akun yang dipilih dengan logo G merupakan akun titik-titik. Nah, game yang dengan kata yang hurufnya diacak adalah word titik-titik. Nah, saya kira Bapak Ibu udah tahu nih jawabannya. Game kata dengan animasi yang menegangkan. Nah, silahkan isi apa tuh. Oh, sudah ada 2 dari Bu Iva Afif. Nah, selain ada Bu Umi Dahlinar, ada, oh bukan ya ini, Bu Vina Zahratul Iva. Bu Vina Zahratul Iva. Oke, 2 orang. Ada lagi, 1 lagi. Bu Siti Nur Hasanah. Tiba-tiba nih udah ada 3 nih. Yuk, Bapak Ibu jangan sampai kalah dengan yang lain. Yang sudah boleh tulis di kolom komentar nih gimana. Mana bagian yang susahnya di mana nih. Oke. Ya kan Bapak Ibu bisa mengerjakan ya. Oke, sekarang saya akan coba sambil share screen ya Bapak Ibu ya. Nah, mendaftar. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Alamat untuk masuk dalam web pembuatan game ini adalah ..games.com. Boleh dibantu sambil ditulis di kolom komentar deh kalau misalnya mau praktekkan.
Apa nih kira-kira? Oh, Bu Erni, Pak Aryadi udah. Saya akan bantu tulis ya. Prof. Oke, jadi hijau. Mau yang mana nih? Wah, berhasil ya. Terus yang menurun. Kita akan coba yang menurun. Akun yang dipilih dengan logo G merupakan akun apa nih? Akun Google. Kalau gini lancar-lancar nih Bapak Ibu nih. Oke, udah berhasil lagi. Kita cari yang menurun lagi. Game kata dengan huruf yang diacak adalah word titik-titik. Adalah word titik-titik. Bu Erni, Bu Siti udah banyak nih. Scramble kita akan tulis. Oke, berhasil. Mau yang mana nih Bapak Ibu? Yang menurun atau mendatar? Mendatar ya. Oh, udah ini. Untuk masuk pertama kali kita akan menggunakan tombol. Wah, ini cepat sekali nih Pak Muhibah langsung keluar. Bu Vina langsung, Pak Yana. Bu Siti langsung login. Oke. Tinggal 2 lagi nih Bapak Ibu. Menurun. Game kata dengan animasi yang menegangkan. Pak Yana langsung nih. Yuk. Macam pinter-pinter nih udah canggih-canggih nih Bapak Ibu nih. Hangman. Wih, kok enggak? Jangan-jangan saya handman ini ya. Salah nih. Oh, harusnya hangman ya. Ternyata ini handman. Kata kuncinya yang keliru nih Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Makanya nggak ketemu ya. Harusnya hangman nih Bapak Ibu ya. Salah ngetik nih Bapak Ibu. Terus yang terakhir, ya pakai G harusnya nih. Yang terakhir tombol yang digunakan untuk mengakhiri pembuatan game adalah create. Nah, ternyata tadi Bapak Ibu saya salah menulis kata nih ada. Hangman-nya harusnya pakai G, di sini nulisnya pakai D, enggak masalah. Jadi kita udah menemukan meskipun di situ kelihatan kalau kuncinya sampai salah ya dampaknya seperti ini Bapak Ibu. Harusnya itu hangman. Tapi saya kira Bapak Ibu udah paham dari proses yang pertemuan 1 sampai pertemuan yang kedua. Jadi mulai dari beberapa yang kita lihat di sini, saya mau cek deh siapa saja nih. Oh, yang ngirim baru 2, yang ini baru 1, ada yang lain. Oke, tidak apa-apa. Nah, jadi tingkatan-tingkatan seperti ini, Bapak Ibu, tingkatan-tingkatan yang bisa Bapak Ibu berikan ke anak-anak itu bisa dengan berbagai macam cara, entah itu kecepatannya, entah itu nilainya, entah itu nanti sesuaikan dengan permainannya. Nah, satu lagi, Bapak Ibu, misalnya untuk bermain dengan yang tadi ada word search, ada hangman, ada scramble, itu pertemuan yang kemarin. Kita akan coba yang sekarang adalah yang namanya pakai brain game. Ini secara visual. Kalau yang kemarin pakai word, yang ini secara visual. Brain game yang pertama itu adalah namanya jigsaw. Namanya jigsaw. Jigsaw ini kalau Bapak Ibu lihat logo di sini, pasti udah tahu langsung. Oh, ini pasti ada puzzle-puzzle yang disusun nih. Nah, itu gamenya jigsaw. Cara buatnya seperti apa? Tentu cara buatnya ini cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Cara buatnya cukup mudah. Untuk jigsaw-nya tidak terlalu banyak cara seperti game kata. Saya akan praktekkan deh. Oke. Tentu yang pertama adalah Bapak Ibu sudah login terlebih dahulu. Yang pertama itu sudah login. Pasti kalau udah login itu keluar namanya, nama emailnya di atasnya. Itu panduannya di situ. Yang kedua kita pilih create game. Setelah pilih create game kita pilih jigsaw. Nah, ini jenisnya word search sudah, crossword sudah. Ini yang jigsaw. Nah, dari jigsaw ini kita cukup mengisinya begini Bapak Ibu.
mengisi judul dan perintah. Oke, judul dan perintah. Dari judul dan perintah itu, setelah judulnya sudah, perintahnya sudah, Bapak Ibu bisa memasukkan image-nya, gambarnya. Satu aja. Jadi gambarnya itu bisa kita ambil dari gambar yang sudah ada di image library-nya ProProf bisa. Atau Bapak Ibu bisa buat juga dari image yang sudah kita persiapkan. Dengan cara upload. Bisa ya, kita ulangi ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama adalah kita pilih Jigsaw. Kalau sudah pilih Jigsaw, terus kita pilih nama seperti biasa. Kalau saya samakan aja sama kemarin ekosistem, susunlah gambar berikut untuk membentuk sebuah ekosistem dan jelaskan apa saja di dalamnya. Jadi kita bisa memberikan perintah selain mereka main saja. Tapi setelah main mereka bisa eksplorasi, explain gitu ya, explain apa yang mereka susun gitu, menjelaskan yang mereka susun. Terus kalau sudah kita pilih upload image-nya, gambarnya, kita pilih gambarnya yang sesuai. Saya kebetulan sudah menyiapkan gambarnya. Sehingga saya pilih menu yang upload. Terus saya pilih upload. Kemudian saya pilih ini. Saya pilih ekosistem lautan. Biar nanti anak-anak bisa bercerita dari gambar ini. Mungkin ceritanya akan macam-macam. Ada yang mungkin menceritakan ikan Nemo di situ. Ada yang di situ ada hiu. Ada yang lain. Mungkin anak-anak akan menceritakannya macam-macam. Jadi gambar ini juga memberikan pengalaman ke anak-anak tentunya. Kesan ke anak-anak itu dari gambar yang kita pilih. Tidak sembarangan tentunya untuk memilih gambarnya agar suasana di kelasnya itu lebih seru setelah game ini selesai. Jadi tidak hanya serunya waktu game, tapi setelah game selesai itu mereka akan punya persepsi untuk menjelaskan gambar yang sudah mereka susun. Itu penting sekali. Jadi tidak hanya proses menyusun gambar, tapi setelah selesai gambarnya bisa. Apalagi misalnya Bapak Ibu bisa menjadikan satu itu misalnya mengkolaborasikan dengan 3D atau AR. Kalau gambarnya udah selesai disusun terus di-scan nanti keluar gambarnya, keluar 3D-nya. Nah itu kalau bisa menggabungkan dengan AR itu akan lebih bagus. Oke, nah selain itu sebelum menyelesaikan kuisnya, silakan Bapak Ibu pilih tingkat kesulitannya. Bisa tingkat kesulitan yang easy, yang mudah, medium, atau hard. Kalau hard bisa sampai 100 piece. Tentu ini akan merepotkan kalau terlalu banyak. 1 jam pelajaran bisa-bisa nggak selesai. Pilih yang bisa medium atau medium cukupan lah ya. Kalau sudah selesai, tentu tahapannya kita pilih create my game. Jadi itu cara buatnya tuh urutannya sama Bapak Ibu ya. Cara buat tuh urutannya sama. Untuk membuat jigsaw atau puzzle caranya sama. Nah, kita akan praktekkan secara real nih Bapak Ibu. Saya akan praktekkan secara realnya. Nah, kita masuk ke ProProf Game ya. Ini ya, ProProf Game. Kita pilih enter. Oke. Karena di sini belum login, saya pilih login. Kebetulan di sini kita pilih G ya. Kebetulan kalau saya udah login di komputer saya, itu sudah ada akunnya. Nah, permasalahan yang saya baca oleh Ibu Jelita itu sama sekali belum pernah login Google. Sehingga Ibu perlu mengetik akun Google di setelah ini. Itu permasalahan yang dijelaskan oleh Bu Jelita di WA ya, di grup WA. Jadi kalau yang sudah ada tinggal klik saja. Langsung. Kalau sudah selesai di sini, nah kita baru akan membuat game, create game. Yang kita buat adalah jigsaw. Oke. Nah, jigsawnya di sini kita akan membuat materi adalah misalnya 6 hewan peliharaan. Nah, kita bilang di sini susunlah hewan gambar berikut dan jelaskan setelah gambar selesai disusun gitu ya. Nah, ini sudah judulnya sudah, keterangannya sudah, kita upload image-nya, gambarnya. Bapak Ibu bisa memilih gambar di sini. Hewan peliharaan, berarti kuda ya. Kita misalnya ambil kuda. Bisa Bapak Ibu. Ini yang dari apa namanya? Yang dari gambar library-nya atau search kita cari kucing juga.
Di sini pun kita juga bisa mencari dengan aksesnya. Kalau kita lihat di sini G, berarti ini adalah akses langsung dari Google. Namun tergantung jaringannya untuk menemukan gambar yang kita inginkan di sini. Kalau untuk lebih mudah tentu kita sudah persiapkan terlebih dahulu gambarnya ya. Nah ini masih cukup lama nih Google-nya. Nah cobanya misalnya kita, nah di sini muncul kucingnya ya. Kita bisa juga gambar kucing seperti ini. Itu dengan mencari, tapi cukup lama dari ekstensinya tadi. Jadi kalau yang tengah itu apa namanya? Yang tengah itu dari ProProf, dari library-nya ProProf, yang ini adalah kita bisa cari search atau kita bisa upload. Upload dari drive kita ya misalnya. Misalnya kita cari gambar yang bisa kita masukkan gitu ya. Apa ya ini? Nah, misalnya gambar inilah. Nah, itu kita bisa upload juga. Nah, gambarnya dia akan muncul kalau kita upload dari luar. Gambar yang sudah kita persiapkan. Karena ini hewan peliharaan, jadi saya akan kembali ke kucingnya. Yang ini deh, ini lebih. Nah, ini lebih seru. Kita pilih down. Oke. Jadi ini gambarnya sudah, saya akan pilih medium dan kita pilih, kalau sudah selesai tentu pilih create game. Kita coba dulu, play game. Untuk jigsaw, oh tadi nggak bisa keluar nih. Kebetulan nih gambarnya dia ngeloadnya nggak tadi nggak keluar nih untuk yang apa namanya gambarnya adalah gambar kucing. Kita akan ganti lagi gambar kucingnya dengan gambar yang lain. Kita bisa edit. Kalau ada gambarnya, oh ini gambarnya nggak bisa ngeload ya. Kita ganti gambar kuda. Nah karena ini berhasil di gambar kuda, kita pilih save game, kita play. Permainan jigsaw ini belum ngeload juga. Permainan jigsaw ini bisa dilakukan dengan cara menggeser-geser dari bagian-bagian yang ada di sini. Kalau anak-anak yang sudah punya acuan membuat, biasanya yang dikerjakan adalah yang bagian pojok dulu. Oh ini bukan, oh ini pojok. Jadi anak-anak akan punya acuan sendiri masing-masing. Nah, pojok, setelah itu kita cari lagi, kita geser-geser. Oke, seperti ini. Wah ini gambar apa ya gitu kan. Anak-anak pasti akan punya masing-masing. Oke, kita cek lagi. Jadi gambarnya perlu dipindah-pindah seperti ini. Oke, nah kita cek lagi, cari gambar yang lain. Jadi tidak perlu membalikkan ya Bapak Ibu ya. Ini semuanya udah tinggal pasang saja. Ini kupingnya. Oh bukan. Kita akan cek yang depan yang mana nih. Ini kali. Oke. Nah, jadi mainnya kita bisa coba seperti itu sampai benar-benar semuanya selesai ya Bapak Ibu ya. Ini. Nah, jadi anak-anak akan kalau caranya untuk permainan ini yang dinilai adalah time-nya nanti. Siapa yang paling cepat untuk mengerjakan di sini. Ini untuk yang jigsaw. Jadi cara membuatnya mudah, anak-anak bermainnya yang cukup lama. Kalau kemarin kan kita harus memasangkan beberapa kata yang dari word, dari hint, itu masing-masing di sana. Kalau ini, itu cara buatnya cukup upload satu gambar saja. Ada yang sudah mencoba dan berhasil. Saya sudah bikin jigsaw kuda. Nah, itu. Kita bisa bentuknya yang sama cara mengerjakannya dengan jigsaw itu adalah membuat sebuah sliding puzzle. Sama, misalnya ini adalah tumbuhan gitu ya. Tumbuhan di sini kita akan tulis susunlah geser ya karena dia geser hingga membentuk gambar yang benar. Oke, dari sini terus kita cari gambarnya. Cara mengerjakannya sama. Oh, ini udah ada bunganya. Oke. Kita cari yang karena ini ada isinya 4x4. Kita coba yang 4x4. Number of tail-nya ini pilih no aja biar nggak kelihatan untuk nomor-nomornya. Dan kita pilih create game. Oke. Hasilnya seperti ini dan kita harus menggeser-geser kalau ini.
diklik mainnya. Nah, ini lebih susah lagi, ini lebih lama untuk mengerjakannya. Jadi ada gambarnya dan kita harus membuat membuat di sini sampai pindah-pindah. Misalnya ini akan lebih seru lagi. Waktunya akan membutuhkan waktu yang lama ya, Bapak Ibu. Kalau untuk mengerjakan seperti ini. Nah, saya akan coba sedikit deh ya. Sampai susunnya benar nih, sedikit saja, jangan banyak-banyak. Oke. Terus setelah itu ini adalah gambarnya muncul yang susah juga nih Bapak Ibu. Kalau untuk menukar-nukar seperti ini saya kira ini akan lebih susah nih. Betul ya? Oke. Ini salah ini. Yang bawah dulu harusnya. Ya ada seperti ini. Nah, ini cara menggesernya ini lebih susah nih Bapak Ibu. Untuk menggeser seperti ini karena dia harus ada di depannya ini. Nah, kita harus geser-geser. Ini permainannya kalau anak-anak yang suka mengerjakan seperti ini ya mungkin mereka akan senang gitu menyusunnya. Tapi ini pengerjaannya cukup lama. Dan mereka juga sudah tahu hasilnya seperti apa. Hanya keterampilan aja untuk ke puzzle-nya itu, geser puzzle itu yang dibutuhkan untuk anak-anak mencoba game ini. Nah, saya kasih kesempatan Bapak Ibu kalau mau mencoba boleh deh. Sambil di sini saya akan lihat kuda sudah berhasil ya, Ibu Nuning saya cek, Pak Yana dulu ya. Pak Yana saya cek. Ini jigsaw puzzle. Jadi kita bisa isi. Jadi di sini juga Bapak Ibu bisa meminta anak-anak untuk menjadikan medium ya. Boleh jadi banyak. Jadi 20. Nah, ini lebih kecil lagi. Jadi itu bisa juga untuk settingannya. Kita cek yang flower. Nah, ini jigsaw tapi yang bunga tadi, tapi bentuknya jigsaw. Nah, itu untuk game gambar itu cukup mudah membuatnya. Game gambar itu cukup mudah membuatnya. Nah, ini bisa dijadikan permainan versus. Jadi versus satu dengan yang lain. Secara klasikal saya kira mungkin ini lebih tepatnya adalah secara individu atau versus. Jadi main secara bareng tapi mereka main sendiri-sendiri atau dilawankan satu orang dengan satu orang yang lain. Itu kita bisa seperti turnamen versus ya, perlawanan satu dengan yang lain. Nah, itu jigsaw dan juga puzzle. Jigsaw dan juga puzzle. Ini ada yang buat lagi. Oh, ini sudah berhasil nih. Jigsaw puzzle isolator, berarti mengerjakan yang ada di isolator ya. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain di game yang saya buat. Game yang terakhir. Kalau game yang tadi adalah puzzle sama jigsaw, ini game yang terakhir. Sebelum membuat, saya akan memberikan game kepada Bapak Ibu menggunakan brain teaser. Menggunakan brain teaser. Ya. Kita akan cek. Kalau brain teaser ini tidak bisa dimainkan individu. Brain teaser ini dimainkan secara bersama. Kalau misalnya kemarin ada yang tanya bagaimana kalau misalnya mau menampilkan di LCD atau proyektor atau buat mainan. Nah, brain teaser ini menjadi salah satu yang menarik gitu ya. Aku adalah elemen biotik. Aku memiliki ciri autotrof. Aku berwarna kuning. Aku bisa bergerak ke arah cahaya. Kira-kira apa nih? Oh, ada potongannya kelihatan kecil di sini. Nih, nah, jadi ini bisa dicek ya. Nah, aku adalah elemen biotik, aku memiliki ciri autotrof, aku berwarna kuning, aku bisa bergerak ke arah cahaya. Ini ada yang udah ada yang ngisi. Bunga matahari, ataukah benar kita bisa cek hintnya ya. Bijiku bisa dibuat bahan makanan. Bijiku bisa dibuat bahan makanan. Matahari, bunga matahari. Kita cek ya jawabannya ya. Jadi ini kayak kalau ke anak-anak tuh kayak kuis gitu. Enggak kuis-kuis tebak gambar tapi yang potongan. Ini brain teaser bunga matahari. Kita klik answer-nya. Apakah betul bunga matahari kunci? Jawabannya mau tirai 1 atau di kantong saya. Nah, gitu biasanya kan seperti itu. Terus kita cek jawabannya adalah bunga matahari ya. Jadi
Jadi gambarnya ini bunga matahari. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kelihatan sedikit nih. Aku adalah hewan, aku bisa hidup di air, aku bisa berenang. Aku berkembang biak dengan bertelur. Aku adalah hewan, aku bisa hidup di air, aku bisa berenang, aku berkembang biak dengan bertelur. Ikan, katak, kodok, kura-kura, frog, kodok, katak, ular, ular, katak hijau. Ternyata seru juga ya. Ini udah kodok, kita buka hintnya ya. Kasih clue-nya, coba. Kita cek hintnya, Bapak Ibu ya. Dapat hidup di air dan di darat. Hintnya adalah dapat hidup di air dan di darat. Buaya, waduh, nggak ada Bu, ini buaya Bu di sini. Buaya. Ikan, katak. Oh, udah banyak banget nih yang jawab nih. Bu Yeti, Bu Rita, ini main katak. Kita cek jawabannya. Oh, masih ada yang menjawab. Yakin? Kita cek satu kali lagi. Udah terlihat, udah tahu sekarang Bapak Ibu. Gambarnya seperti itu. Kita hitung antara zong atau betul. Kita kunci jawabannya paling banyak ini apa? Buaya darat. Apakah buaya darat? Kata ya. Kita cek jawabannya yang benar adalah kata ya. Jadi ini potongannya, jadi itu akan lebih seru. Asalkan nggak itu nggak kayak yang di TikTok atau Instagram yang badannya kata kepalanya kucing gitu ya. Itu lain lagi ya. Jangan dibuat seperti itu. Ini kata. Jadi anak-anak akan dari clue-clue itu akan menarik ketika menggunakan brain teaser. Yang terakhir, saya kebetulan buat 3. Aku pemakan daging. Aku predator yang licik. Aku mendapatkan makanan ketika hewan lain mendapatkan mangsa. Gambarnya besar loh, Bapak Ibu. Nih. Gambarnya besar. Kalau tadi kan gambarnya kecil. Ini gambarnya besar. Apa nih? Bukan kodok ya, udah lain berarti yang ini ya. Harimau, serigala, singa, harimau, citah, serigala, anjing, serigala. Ini ada hina, serigala, singa, harimau, serigala, hina, harimau. Waduh banyak banget. 31 nih saya bacanya tiger. Wah, seneng banget ya ketika jawabnya aktif gitu kan, seneng banget nih kita sebagai guru nih. Kita cek. Kita cek. Mau clue-nya? Kalau mau clue-nya berarti kita tambah hadiahnya atau kita kurangi hint-nya. Hewan mirip anjing namun lebih brutal. Hewannya mirip anjing tapi lebih brutal. Ini salahnya. Serigala berbulu domba. Itu lagu. Serigala. Kita akan buka. Udah gak sabar nih kelihatannya nih. Hina, serigala, fox. Aduh, masih menjawab terus. Kita akan klik jawabannya adalah 3, 2, 1. Jawabannya adalah hina. Ya, jadi kalau dari mulutnya ini kelihatan kayak anjing banget gitu loh. Kalau kita lihat tuh di sini kayak anjing banget, tapi ternyata kalau kelihatan matanya kelihatan banget bahwa itu hina. Hina itu predator juga, tapi makannya adalah sisa dari makanan, biasanya makanan singa ataupun harimau. Di film-film anak-anak saya kira udah tahu deh, di filmnya The Lion King tuh ada hina yang bikin gregetan banget gitu loh. Dan mereka juga tahu di sini dia mirip anjing namun brutal. Nah, itu adalah permainan permainan brain teaser. Hanya tipe gambarnya ini adalah ide saya, istilahnya karena saya coba cek yang brain teaser itu hanya gambarnya udah kelihatan. Tapi kalau kita membuat gambarnya itu kelihatan sebagian, itu akan lebih seru Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu cek yang saya siapkan itu, saya udah menyiapkan gambar seperti ini yang saya tutup-tutup. Ini perlu banget Bapak Ibu siapkan sendiri.
Jadi gambar yang kita download itu sebenarnya gambarnya udah penuh-penuh, tapi kita tutup dengan warna-warna putih. Nah, ini kan kayak anjing banget nih. Kalau udah gini jadi kelihatan dari matanya. Nah, itu yang perlu disiapkan ketika menggunakan brain teaser. Penasaran nggak Bapak Ibu untuk membuat brain teaser ini? Belum saya terangkan nih. Kalau mau langsung saya terangkan nih Bapak Ibu. Wah, penasaran. Gimana cara buatnya? Brain teaser ini yang terakhir. Nah, oke. Saya akan. Ini ada dua pilihan. Penasaran cara buat gambarnya dulu atau cara buat. Kalau buat gambarnya bisa ya kali Bapak Ibu ya? Atau harus saya praktekkan juga membuat gambarnya yang jadi tutup putih ini. Ini ya. Ini saya menggunakan Canva Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan Paint kali ya. Kalau yang paling mudah itu menggunakan Paint. Saya pakai Paint ya. Kita pakai Paint. Nah, Paint-nya ini semua Paint itu pasti nggak perlu install nih Bapak Ibu. Kita open gambarnya. Terus saya akan cari gambar ini misalnya ya. Nah, gambarnya kan ini nih Bapak Ibu nih. Jadi gambarnya ini, nah seperti ini, kita tutup pakai kotak. Kotaknya dikasih warna putih. Oh ini kotaknya yang ini. Ini tampilannya agak beda ya Bapak Ibu ya, mungkin karena ini yang di Bapak Ibu bisa intinya di Paint tuh ditutup-tutupin gini. Entah itu mau dibuat dari Bapak Ibu mau apa namanya rotate gitu ya, mau dia dibikin miring itu bebas ya, mau dibikin miring bebas, mau ditutup sedikit gini, habis itu kita tutup lagi, copy ini ya ada rotate-nya, tapi dia rotate-nya ini ada 90 misalnya, bebas ya seperti itu. Terus kita bikin lagi gambarnya, kita tutup lagi. Nah gini bisa. Jadi Bapak Ibu bisa buat dia ditutup sedikit, terus kita simpan lagi. File, save as, boleh JPG, boleh PNG. Kita kasih nama di sini. Matahari soal. Nah, jadi ini kita bisa buat seperti ini. Nggak kelihatan semuanya. Atau kita bisa buat lagi, saya akan praktekkan lagi untuk membuka satu gambar lagi. Gambar yang kodok ini. Karena kenapa saya kodoknya itu kok kataknya itu saya buat miring gini, karena miring itu mirip ular Bapak Ibu ya. Yang jadi ini tuh miringnya itu jadi mirip ular. Kita tuh bisa pakai gambarnya, nah, pakai yang kayak gini. Terus kita geser. Nah, ini saya buat sampai mirip ular. Kita bisa cek lagi. Nah, gini aja nggak apa-apa. Jadi tidak harus untuk menutupi itu cukup mudah lah Bapak Ibu dengan menggunakan Paint ini. Tidak perlu menggunakan yang lain. Tinggal kita simpan lagi, save as, kita pilih PNG boleh. Terus di sini kita bisa tulis kata soal. Nah, seperti itu. Jadi kita udah menyimpan, intinya awal itu kita harus membuat gambar jawaban dan gambar soal. Ini akan lebih seru ketika daripada kita sudah langsung menampilkan gambarnya. Nah, itu akan lebih seru. Buat pakai PowerPoint juga bisa, itu lebih enak lagi. Buat pakai PPT juga bisa. Intinya download gambar terus ditutup gitu aja. Ya, intinya pokoknya download gambar terus ditutup. Saya kira udah jelas ya Bapak Ibu ya buat gambarnya ya. Ini hanya akal-akalan saya saja supaya permainannya lebih seru. Tapi ini bisa buat jadi inspirasi untuk Bapak Ibu untuk membuat nanti gamenya itu lebih seru lagi gitu loh. Paham nih? Oke. Wah, ini ada yang pakai KinoMaster 2 bagus, pokoknya intinya tertutup gitu ya. Jadi mereka tuh yang tertutup tuh semakin penasaran untuk tahu apa isinya gitu loh. Nah, sekarang saya akan praktekkan bagaimana cara membuat
brain teaser-nya. Bagaimana cara membuat brain teaser-nya. Jadi kita pilih create game, word search sudah, crossword sudah, sliding puzzle sudah, jigsaw sudah, hangman oke, word scramble oke, tinggal yang terakhir brain teaser, klik. Nah, brain teaser ini ada pasangan-pasangannya, question sama answer. Jadi jawabannya bisa ada gambarnya atau teks saja. Sepertinya yang saya buat tadi itu ada teksnya, tapi kalau ada gambarnya biasanya teksnya tertutup. Kita kasih nama di sini ya. Judulnya adalah makhluk hidup. Oke. Terus di sini adalah sebutkan objek sesuai dengan ciri-ciri yang tersedia. Nah, itu misalnya keterangannya. Baru Bapak Ibu kita masukkan upload image-nya dari gambar yang sudah kita buat tadi. Kita pilih upload image, kita pilih upload, hampir sama seperti membuat jigsaw atau puzzle. Kita pilih browse, brain teaser yang sudah kita siapkan. Ini yang saya buat pertama. Oke, kita tunggu sampai uploadnya selesai. Ini berhasil ya, Bapak Ibu, kalau udah berhasil bisa. Baru kata kuncinya itu juga harus sekreatif Bapak Ibu. Jadi kata kunci buatnya itu harus sekreatif Bapak Ibu. Aku adalah, tadi kan aku adalah biotik gitu ya. Berarti anak-anak mengenal juga biotik itu berarti, oh ini berarti makhluk hidup nih. Nah terus aku bersifat autotrof. Autotrof itu memasak makanannya sendiri. Jadi ini juga akan memandu anak-anak untuk memahami istilah-istilah yang bisa kita tampilkan. Terus apa ya? Aku berwarna kuning. Warna kuning. Nah, kata kunci atau misalnya clue Bapak Ibu bisa di sini tambahkan yang namanya hint-nya. Hint itu clue-nya. Nah, bijiku bisa dibuat makanan. Nah, itu biasanya hint itu kata-kata atau clue yang lebih ampuh di sana ya. Kata-kata yang lebih ampuh. Nah, di sini harus dibuat lebih ampuh. Setelah itu kita upload image-nya, kita upload lagi, kita cari gambar dari jawabannya itu. Oke. Kalau sudah diupload jawabannya, kita pilih dan otomatis ini akan muncul gambarnya. Jawabannya adalah bunga matahari. Caranya seperti itu. Yang ini juga sama. Kita pilih upload image, kita pilih upload, kita pilih browse, terus kita pilih yang gambar soal, gambar kata tadi ya, jangan sampai keliru ya, gambarnya kata kuncinya apa gitu. Nah ini harus benar-benar yang sesuai. Kita upload lagi, kita browse lagi, kita pilih jawabannya di sini. Terus kalau sudah kita pilih dan. Jangan lupa ini keterangannya Bapak Ibu benar-benar diisi ya Bapak Ibu ya. Ini bisa gambarnya, pokoknya cara uploadnya seperti itu. Saya kira sudah diulang-ulang seperti ini, Bapak Ibu sudah paham untuk mengupload gambarnya. Memang ini untuk pembuatannya kita benar-benar harus memikirkan kata kunci yang seru itu yang seperti apa gitu loh. Nah itu yang menjadi kuncinya. Dan mencari gambarnya yang bagus itu yang seperti apa. Bahkan saya sendiri waktu membuat brain teaser ini, yang gambar Heina itu saya suka bangetnya karena ketika dipotong kenapa jadi gambarnya kayak anjing banget, nggak kelihatan matanya itu udah beda banget gitu loh. Nah itu menjadi salah satu yang biasanya menjadi teka-teki untuk anak-anak tertarik di sana. Itu waktu buat brain teaser-nya. Nah di sini pertanyaan apakah game brain teaser ini dilakukan secara online? Kalau dari Prof tentu ini online. Tapi kalau Bapak Ibu mau membuat dalam menggunakan aplikasi lain, misalnya PowerPoint juga bisa itu offline. Tapi memang kalau ini kan sudah ada hampir mirip sih sebenarnya dengan PowerPoint yang next. Hanya skemanya itu yang menginspirasi kita, Oke. Nah,
Di situ ini Bapak Ibu bisa juga memanfaatkan ini tentunya untuk membuat game yang ketiga, sehingga gamenya jadinya seperti punya saya yang tadi kita praktekkan. Kalau kita cek itu seperti ini. Aku elemen biotik. Nah, jadi ini. Nah, jadi ini sama, tinggal kita save game. Oke, itu adalah tentu ini nggak bisa dimainkan secara individual ke anak-anak ya, karena ini hanya bisa dimainkan secara klasikal. Ya seperti inilah, seperti yang saya lakukan tadi dengan Bapak Ibu semuanya. Dan tentu Bapak Ibu untuk cara membuat brain teaser-nya sudah ada di materi yang saya buat tahapannya. Mulai dari create game, pilih brain teaser, terus kita bisa next lagi. Kasih judulnya, udah ada. Terus next lagi. Bapak Ibu bisa isian kata atau gambar sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Terus paling mudah kita harus siapkan gambarnya dulu ya. Siapkan gambarnya, baru kita masukkan gambar dan juga katanya. Jangan lupa juga dengan mengisikan hint-nya. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa pilih create my game. Kalau sudah create my game, itu Bapak Ibu akan mendapatkan di sana, di menu My Account itu akan mendapatkan gamenya. Itu untuk pertemuan kali ini saya menjelaskan ada puzzle, sliding puzzle, ada jigsaw, dan ada brain teaser. Jadi 3 ini semuanya permainan gambar. Semuanya permainan gambar, meskipun yang di brain teaser itu memang ada teksnya, tapi ada gambarnya. Ini yang menjadi kelebihan apa ya? Di bagian beberapa web yang hampir sama dengan ProProf, itu kadang berbayar menggunakan gambar. Nah, ProProf ini bisa memanfaatkan gambarnya dengan baik gitu ya, dengan bisa. Dan Bapak Ibu jangan lupa kalau sudah bikin atau mempraktekkan dengan anak-anak, bisa juga difoto, buat update status apa, tandai saya di Instagram, di Klik Ian, di Facebook juga bisa, Klik Ian juga. Dan Bapak Ibu bisa intinya di-share lah, dan simpan nomor saya juga boleh, nanti bisa saya repost lagi untuk yang Bapak Ibu sudah berhasil mempraktekkan atau membuatnya. Tentu itu ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Ini pertemuan terakhir dan semua menu dari ProProf Game, kalau kita cek semuanya sudah selesai. Semuanya Bapak Ibu sudah bisa buat. Dan pastikan akunnya jangan berganti-ganti supaya kumpulan game yang Bapak Ibu buat itu menjadi harta karun yang bisa terus dimainkan dengan anak-anak gitu. Itu akan lebih seru. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini yang dapat saya sampaikan di hari ketiga. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada Pak Randy untuk memandu apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Pak Randy. Baik, terima kasih Pak Klik atas penyampaian materinya. Sudah lengkap berarti ya Bapak Ibu semua ya. Artinya semua create game yang ada di ProProf sudah terbahas gitu ya. Sehingga tinggal Bapak Ibu mulai nanti bisa praktek atau mungkin besok pagi bisa praktek dan tetap boleh bertanya atau berinteraksi di grup ketika ada kesulitan. Nah, masih ada waktu lumayan ini sekitar 25 menit untuk diskusi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, seperti biasa bisa klik tombol raise hand ya. Jadi jangan di kamera dada-dada gini ya. Jadi diklik dulu tombol raise hand, nanti akan kami buka mikrofonnya. Karena kalau tidak klik tombol kami nggak tahu Bapak Ibu akan tanya atau tidak tahu. Silakan bisa klik tombol raise hand, kami buka mikrofonnya, bisa bertanya secara langsung. Atau bisa juga Bapak Ibu bisa tanya di kolom chat seperti biasa, dan beberapa hari terakhir sudah terjawab semua yang di kolom chat. Silakan bisa tanya di kolom chat atau klik raise hand. Yang pertama saya beri kesempatan untuk Bapak Yana. Silakan untuk bertanya secara langsung Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Moderator, Pak Randi. Saya bertanya kepada narasumber Pak Klik ya. Halo Pak Klik, saya dari Banten ini. Ya Pak. Senantiasa mengikuti setiap kegiatan ini. Pertanyaan saya, untuk materi ini itu harus online ya Pak, jadi nggak bisa offline diberikan kepada anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi materi yang terakhir mengenai
brain teaser itu kan ada 3 kolom Pak ya. Question, ada 3 question dan ada 3 answer. Tadi saya udah coba itu kalau 1 ternyata nggak bisa Pak. Apakah memang harus 3-tiganya itu diisi? Dibuat pertanyaan minimal mungkin 3 Pak ya. 3 pertanyaan, 3 answer gitu. Atau kalau lebih mungkin bisa di-add di bawahnya itu. Saya kira pertanyaan dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Klik. Baik, Pak Yana. Untuk 3 game ini memang tidak ada fiturnya untuk di print gitu ya. Agak riskan karena kalau misalnya jigsaw di print terus ini karena gambarnya udah bertumpuk-tumpuk. Dia tidak bisa untuk disusun ulang. Kalau puzzle dia di print juga sebenarnya tidak diperuntukkan untuk memang untuk offline, ini untuk online. Tiga-tiganya ini dari gambar itu memang dengan sistem yang dibuat ini diperuntukkan untuk online. Seperti itu. Untuk meskipun yang terakhir juga sama. Hanya alternatif kalau tadi saya lihat dari komentar betul juga dari menggunakan PowerPoint yang ada animasinya misalnya pakai Fade itu hampir sama seperti itu. Hanya sistem dari ProProf ini mempermudah sekali untuk kita membuat game seperti Brain Teaser. Nah, untuk pembuatan soal dari Brain Teaser itu memang ada batas minimalnya. Seperti yang kita bahas kemarin, dalam setiap jenis game yang ada di ProProf itu kita belum menemukan batas maksimalnya. Hanya yang ditemukan adalah batas minimalnya. Seperti yang kemarin word search itu 10 kata. Word scramble itu berapa ya? Sekitar 10 juga. Kalau untuk hangman 10. Jadi ada kolom-kolom yang memang itu harus diisi menjadi batas minimal supaya game ini bisa di-create. Sama seperti kalau teka-teki silang, ada spasinya dia tidak bisa di-create. Jadi itu menjadi salah satu tentu batas minimalnya agar game ini bisa di-create dan disimpan di akun kita, Pak Yana. Seperti itu. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang lain bisa bertanya secara langsung. Masih belum ada yang raise hand. Kami tunggu. Sepertinya masih ada yang sedang mulai mencoba-coba juga saat ini juga ini masih mencoba ya. Silakan mungkin ada kesulitan bisa langsung raise hand atau bisa cek kolom chat Pak Klik mungkin ada pertanyaan. Nah, silakan Bapak Ibu bisa bertanya juga di kolom chat. Kami tunggu. Baik, sambil menunggu ini Bu Andar dulu ya Pak ya. Oh ini Pak Yana tanya lagi. Silakan Bapak. Oh silakan Pak Yana. Oh iya maaf Pak Klik tadi yang saya pertanyaan yang terakhir yang Brain Teaser itu memang harus minimal 3 question Pak ya. Ya. Betul iya. Pak. Jadi nggak bisa 1 Pak ya. Nggak bisa dibikin 1 ya. Tidak bisa Pak. Jadi kalau 1 dia tidak bisa create game. Harus 3 gitu, itu iya, terisi. Oke Pak. Terima kasih Pak Klik. Baik. Silakan Pak Klik. Baik. Untuk Bu Andar ini ada bedanya sliding puzzle dengan jigsaw puzzle dan juga dengan itu tentu yang membedakan adalah cara mainnya ya. Cara mainnya kalau boleh ditingkatkan tingkat kemudahan menyelesaikan itu lebih mudah jigsaw puzzle. Jadi jigsaw puzzle ini lebih mudah untuk diselesaikan gitu dibanding dengan menggunakan yang puzzle yang sliding. Kalau sliding itu dia akan lama karena hanya digeser-gesernya. Kalau nggak bisa malah muter-muter terus tuh sliding itu muter terus. Tapi kalau untuk menggunakan yang jigsaw puzzle itu lebih mudah, lebih cepat untuk menyelesaikan. Kalau cara buatnya sama persis. Tapi untuk melakukan permainannya itu yang berbeda. Sehingga tingkat untuk pengerjaannya juga itu berbeda. Lebih mudah yang jigsaw. Jigsaw itu mudah, yang sliding itu agak rumit. Karena dia harus menggeser satu persatu kotaknya di sana. Oke. Bagaimana bikin ular tangga? Kalau ular tangga nggak ada ya Bapak Ibu ya. Itu hanya kita bisa bermain game yang ada di ProProf. Dan kita bisa membagikannya ke sana. Karena kalau kita lihat ProProf itu kan permainannya banyak nih Bapak Ibu. Nah dari permainan-permainan yang banyak di sana, itu kita bisa bagikan linknya. Sama seperti dengan game yang kita buat. Jadi ProProf selain memberikan fasilitas untuk membuat game, di ProProf ini memberikan fasilitas untuk bermain game bersama dengan anak-anak. Seperti itu. Bagaimana cara menyimpannya? Kalau untuk menyimpan tentu kalau sudah di-create game itu tersimpan.
asalkan kita sudah syaratnya adalah sudah login, sudah masuk ada akunnya. Jadi game-gamenya saya akan tampilkan ya Bapak Ibu ya. Game-gamenya itu yang muncul itu ada di nama, di bawahnya ada My Account. Kalau kita klik My Account, ini game yang kita buat itu terkumpul di sini. Ini misalnya permainan saya terkumpul di sini, sudah ada 12 game yang dibuat. Dan tidak ada keterangannya udah melebihi batas atau apa, itu kita bisa buat sebanyak-banyaknya untuk game yang ada di ProProf di sini. Seperti itu. Jadi ketika udah create game tentu akan menyimpan di akunnya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Seperti itu Pak Randi. Mungkin ini ada bertanya dari Ibu Sutini. Ya, silakan Ibu Sutini bertanya secara langsung, silakan Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan yang saya sampaikan, Pak. Yang pertama mengenai puzzle tadi, bagaimana cara memutarnya. Tadi kan saya hanya bisa melihat menggeser ya. Untuk memutar-mutar biar puzzle itu bisa apa istilahnya gatok dengan pasangannya itu bagaimana? Ya, tadi kan baru saya lihat baru digeser ke kanan ke kiri, untuk memutarnya ini bisa atau tidak. Kemudian yang kedua, tolong dipraktekkan lagi untuk menutup gambar yang terakhir tadi loh Pak. Ini saya belum begitu paham. Terima kasih, itu saja yang saya berikan, yang saya sampaikan. Mohon untuk kalau bisa dipraktekkan lagi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Klik, bisa dicoba lagi. Untuk sliding puzzle dari judulnya sliding Bu. Jadi tidak bisa diputar Bu. Hanya bisa digeser saja. Jadi itu hanya bisa digeser saja, tidak bisa diputar. Jadi Bapak Ibu tentu untuk mengerjakan sliding puzzle itu memang butuh waktu yang lama sampai putar. Tadi saya hanya menyusun 3 baris saja udah muter-muternya udah nggak karuan ya. Nah, di situ sliding puzzle itu hanya bisa dikerjakan muter-muter saja. Nah, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, untuk yang gambar, Bapak Ibu lebih suka saya tawarkan nih, lebih suka pakai pen atau lebih suka pakai PowerPoint? Bu Sutini lebih suka menggunakan Paint atau lebih suka menggunakan PowerPoint? Karena pakai PowerPoint juga bisa. Pakai pen saja ya. Oke, baik. Pen saja ya. Jadi kita akan buka pen seperti ini. Terus kita akan open ya. Share screen Pak Klik. Oh iya nih. Oke, sudah muncul ya. Jadi pennya sebenarnya ini pennya menunya sama nih. Kebetulan tampilannya saja udah update, jadi tampilannya seperti ini. Semoga aja tampilannya sama ya Bapak Ibu ya. Ini kita pilih file, pilih open. Nah, opennya adalah open gambar yang sudah kita download tadi. Misalnya open dari gambar bunga matahari ya Bu ya. Kita buka bunga matahari di sini dan save misalnya. Nah, ini kita kecilkan dulu, ada gambar yang namanya kayak lensa gitu ya. Ini kalau klik kanan dia besar. Jadi kita harus klik, kalau klik kiri itu besar. Kita klik kanan dia mengecil. Kalau klik kiri mengecil, klik kanan mengecil nih. Klik kiri membesar ya. Jadi kalau ini saya klik. Nah, kalau sudah kita tutup Bapak Ibu. Pengennya nutupnya yang seperti apa? Misalnya kita pengennya nutupnya kotak saja. Jadi kita bisa tutup macam-macam dari bentuk-bentuk yang ada di sini nih. Atau misalnya ambil yang lain dari gambar ini. Terus saya akan tampilkan. Wah, ini ternyata dari gambar yang bentuknya nggak beraturan. Nah, ini terus kita atur dulu. Untuk garisnya tidak ada garisnya, no outline, itu tidak ada garisnya. Untuk yang isian warnanya itu solid fill. Nah, kalau kita buat jadi seperti ini. Oke, kita bisa geser. Nah, kita bisa buat lagi satu lagi. Buat kotak lagi. Nah, seperti ini. Jadi dia akan tertutup kotak-kotak seperti itu. Sebenarnya tutupnya nggak harus kotak ya Bapak Ibu ya. Ini kita pakai segitiga atau pakai gini juga boleh.
Nah, supaya miring gitu ya. Kita bisa tutupkan supaya besar. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita buat lagi. Nah, jadi kita buat seperti ini. Kita bisa juga untuk di rotate-nya. Hanya kalau di Paint tuh rotate-nya agak susah. Nah, seperti inilah. Intinya kita tutup sesuai dengan gambar yang Bapak Ibu inginkan seperti apa. Jadi kalau ini berarti kita udah berhasil, terus kita simpan. File, save as, pakai PNG. Kita kasih nama. Soal 6. Berarti udah tersimpan. Seperti itu. Memang ini keahlian lain ya, keahlian edit gambar gitu ya, tapi tidak masalah untuk membuat seperti ini. Tentu Bapak Ibu bisa juga menggunakan PowerPoint juga bisa, menggunakan Word juga bisa, menggunakan Paint juga bisa. Intinya gambarnya tertutup gitu aja. Gambarnya tertutup seperti itu. Seperti Oke, itu, Pak baik. Andi. Oke, baik. Nah, mungkin ini ada sedikit yang pengen tahu kalau pakai PowerPoint bagaimana Pak Klik, mungkin bisa dipraktekkan cara nutupnya. Ada PowerPoint-nya enggak ya ini? Karena udah lama nggak pakai PowerPoint ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pakai PowerPoint, tentu Bapak Ibu perlu sekali untuk membuat di sini adalah membuat ukurannya, slide size-nya. Karena slide size-nya kita gambarnya kotak, berarti kita harus samakan dulu ini supaya gambarnya kotak nih. Di menu desain, slide size, terus custom slide size ya. Kita pilih di sini panjangnya samakan aja. 20 cm sama 20 cm. Oke. Ini nah jadinya kan udah kotak nih Bapak Ibu. Kalau udah kotak, kita pilih insert seperti biasa. Kita pilih picture. Nah, picture-nya adalah this device ya. Terus kita pilih print gambar ini. Kita membuka gambar ini. Nah, udah kan? Nah, Bapak Ibu bisa menutupnya dengan menggunakan insert dari shape-nya. Nah, gitu. Malah bisa macam-macam, sebenarnya lebih mudah pakai PowerPoint. Nah, ini kita bisa isi shape fill-nya pakai putih. Ini no outline supaya nggak ada garisnya. Ini bisa kita seperti ini supaya miring ya. Ctrl C atau misalnya ini copy, paste. Nah, ini terus kita bisa geser supaya dia kelihatan miring. Ya, Bapak Ibu jangan perhatikan ini keluar nggak apa-apa ya, yang perhatikan ini berarti gambarnya ini saja. Kalau sudah berhasil, file, terus save as, ya. Share screen-nya Pak Klik. Ya, dari tadi belum ya? saya pikir belum. Diulang lagi Pak Klik. Oke, nggak apa-apa. Ya ulang ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ketika buka ketika buka PowerPoint itu kan bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya tentu untuk PowerPoint itu white dan gambar kita kan gambarnya kotak nih Bapak Ibu. Kalau gambarnya kotak, kita perlu membuat di menu desain. Terus di menu desain ini ada di menu ini slide size. Nah, slide size-nya ini kita pilih custom slide size. Jadi kita ubah menjadi panjangnya sama, entah itu 10-10 enggak masalah. Kita buat 20-20 tidak masalah, yang penting panjangnya sama. Jadinya oke. Ini pilih yang ensure fit. Jadi dia jadi kotak, baru kita keluarkan gambar yang tadi ya Bapak Ibu ya, keluarkan gambar bunga, insert picture. Dari this device-nya di sini kita cari gambar bunganya. Oke, itu udah pas ya. Kalau udah pas seperti ini, kita tinggal menutupinya pakai shape. Jadi insert, shape, kita pilih yang kotak nih. Oke, karena warnanya biru, nggak luas gitu ya. Kita ganti shape filenya pakai yang shape filenya pakai putih. Outline-nya jangan dikasih garis. Nah, ini kita bisa miringkan. Oke, terus kita copy, kita pastekan ya. Terus kita geser. Nah, jadinya ini ya, Bapak Ibu ya. Jadinya yang kalau kita lihat di sini memang tumpuk-tumpuk nggak karuan nih. Tapi nanti jadinya ada persegi seperti ini. Tinggal kita file, diekspor aja biasanya.
atau Save As bisa ya. Save as JPG bisa Pak. Save As JPG ya ini. Browse, terus kita ganti di sini cari yang JPG nih. Nah, JPG atau PNG. Kasih nama, di sini namanya bunga soal bunga ya. Kita kasih ke picture. Terus kita pilih save. Just this one. Jadi hanya gambar ini. Kita cari dulu nih gambarnya Bapak Ibu di picture. Nah, ini nih. Sudah berhasil ya Bapak Ibu ya. Itu menggunakan PowerPoint juga sama. Intinya kita gunakan dan ditutupi gitu ya Bapak Ibu ya. Munculkan ukurannya sama terus ditutupi. Terus dari tutup itu kita ekspor ke JPG dari gambarnya. Nah itu enaknya pakai apa? Silahkan Bapak Ibu yang ini. Aduh nggak kelihatan tadi. Nggak apa-apa, udah saya ulang ya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu kalau misalnya kita edit gambar. Wah, macam-macam aplikasinya kalau edit gambar. Bisa pakai enak ya pakai pen itu sederhana, pakai PowerPoint yang biasa bisa, pakai Word juga bisa. Tapi Word tidak perlu saya praktekkan ya Pak Randi ya. Ya sama, pastinya hampir sama lah, sama dengan PowerPoint. Sama, ya. Tinggal intinya ditutup kemudian kita save as jadi JPG. Iya, nah, silakan Bapak Ibu. Keusilan kita aja ya Bapak Ibu ya, keusilan kita supaya itu soalnya jadi lebih menarik gitu loh. Kalau gambarnya udah kelihatan semua tuh clue-nya nggak guna gitu loh. Ya. Kalau kita gambarnya udah kelihatan tuh clue-nya nggak guna. Seperti itu Pak Randi. Iya betul sekali. Jadi kalau muncul gambarnya dari awal ya sudah tahu nanti jawabannya. Betul. Oke, silakan Bapak Ibu bisa, masih ada maksimal sekitar 10 menit lagi untuk bertanya secara langsung. Ya, atau bisa juga tulis di kolom chat. Nah, ini ada Bu Nuning. Silakan Bu Nuning. Ya, terima kasih Pak Randi atas waktunya dan Pak Ali. Ya, untuk brand teaser tadi berarti itu ya tidak bisa dijawab melalui apa ya huruf atau chat gitu ya Pak ya. Oh, jadi hanya bisa untuk tebak-tebakan gitu ya. Ya, itu aja sih Pak Keli. Dan mohon maaf kan kemarin saya ketinggalan ya dan belum begitu banyak ini untuk teka-teki silang itu kemarin bisa untuk crossword bisa di print nggak Pak? Karena kan kita sudah mulai PTMT tuh, jadi untuk di kelasnya bisa dipadukan gitu. Baik, itu aja kasih. Pak Keli dan Pak Rendi, terima kasih. Baik Bu, jadi memang untuk brain teaser itu tidak ada menu kolom untuk kita ngetiknya. Jadi saya juga ketika pakai itu, ini kolom ngetiknya di mana gitu loh, penasaran aja ketika diklik kenapa langsung jawabannya muncul. Ternyata kita harus tahu cara mainnya. Jadi cara mainnya yang saya praktekkan tadi itu bisa diduplikat oleh Bapak Ibu. Oh cara mainnya seperti ini nih harusnya. Kita memancing emosional anak-anak dengan gambar yang hanya kelihatan sedikit. Biasanya gambar-gambar yang itu tuh dipakai untuk kuis-kuis tebak gambar gitu loh, yang hanya kelihatan matanya. Terus ini kira-kira artis siapa nih? Cluenya penyanyi, gitu kan? Terus cluenya menyanyikan lagu apa? Nah itu akan jadi kayak lebih seru ketika kita kayak presenter kuis stylenya ketika mengajar. Nah itu akan menjadi tentunya salah satu hal yang perlu kita juga coba gitu loh Bapak Ibu sekalian. Nah satu lagi kita kembali ke pertemuan satu untuk yang teka-teki silang itu bisa di print Bu. Tapi sayangnya ketika di print itu memang tidak ada nomornya 1, 2, 3, 4 enggak ada. Jadi di situ kita harus ketika ekspor PDF mungkin bisa dimasukkan ke Word terus kita kasih kita kasih nomor satu persatu di situ, nomornya harus satu persatu manual. Dan manualnya itu kita harus di give up aja, yang kuncinya kita give up aja supaya kuncinya muncul kan. Kalau kuncinya muncul kan kita sudah punya kunci jawabannya dan kita memberikan nomornya akan lebih mudah. Yang kemarin kalau give up itu memang dia menyerah dan nilainya 0 ya. Kalau bukan give up terus muncul kunci jawabannya terus ini enggak, tentu itu give up memang karena menyerah jadi keluar jawabannya seperti itu. Seperti itu Bu Nuni. Oke baik. Tabah yang tanya. Silakan Bu Emma. Baik, terima kasih atas waktunya pada Pak Keli dan Pak Randi. Ini yang mau saya tanyakan ini. Di games word sort itu kan menyusun kata ya.
Jadi kata. Mencari kata datar atau menurut atau. Nah, di sini ketika tadi saya membuat soal tentang tentang pantun. Nah, lalu ada kata di situ salah satu istilah yang pantun itu adalah terima. Nah, saya coba ke ponakan saya untuk mencoba menjawab gitu ya. Nah, pas yang bilang rima itu penulisannya kan terbalik ya. Harusnya kan RIMA, tapi di situ dijawabnya bukannya apa, jadi AMIR, Amir jadinya. Jadi kok penulisannya terbalik sih, katanya gitu. Nah, ini kan bahasa Indonesia, masa tulisannya terbalik. Nah, apakah di aplikasi ini, maksudnya WordSet ini penulisannya bisa yang sebenarnya lah, yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Itu saja. Baik. Terima kasih, Bu Emma. Jadi memang karena ProProf ini adalah web yang super otomatis gitu. Jadi sebenarnya banyak web juga kayak misalnya Wordwall itu kan ada beberapa settingan menyusun puzzle, itu ada settingannya setelah ngisi terus masih nyeting macam-macam. Nah, untuk ProProf itu memang otomatis, Bu. Kita nggak bisa nyeting yang ke arah sana. Jadi memang bacanya ada yang ke arah kiri. Itu yang, tapi nggak masalah kalau misalnya itu adalah kasih nyoretnya sama panah gitu ya. Jadi membacanya memang ke sana, itu tidak masalah ketika seperti, bahkan ada yang nyerong ke atas, nyerong ke bawah dan macam-macam. Dan itu memang salah satu kekurangan juga sih, kenyamanan tapi menjadi kekurangannya. Jadi nyaman karena tidak menambah setting-setting langsung jadi, tapi kurang karena ada menyalahi aturan membaca yang harusnya ke kanan, kenapa ini bacanya ke kiri gitu loh. Itu jadi kekurangannya. Tapi tentu adalah nggak apa-apa, untuk permainan ini kita kasih pengecualian untuk mencari itu tidak masalah, Bu Emma. Seperti itu. Intinya kata kuncinya ditemukan. Nah, di situ. Itu jadi salah satunya seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari Bu Ningsih. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kelik dan Pak Randi. Yang pertama itu waktu yang teka-teki silang itu saya sudah nulis hin ya, di hinnya itu. Tapi ada kata yang salah. Kemudian saya perbaiki, sudah saya simpan, saya kembalikan lagi, ternyata masih ke tempat yang salah yang itu, bukan yang sudah saya perbaiki. Itu Pak, saya cari-cari, saya rubah-rubah, tapi ke asal-asal lagi yang kata yang salahnya itu. Ini bagaimana Pak cara memperbaiki supaya kata yang di hinnya itu berubah menjadi yang benar. Terima kasih Pak. Baik, silakan Pak Kelik. Baik Bu Ningsih. Jadi untuk edit tentu kita bisa mengedit kata-katanya ya. Bahkan kata-katanya diganti pun sebenarnya bisa gitu ya. Hanya kadang itu pastikan sinyalnya bagus, pastikan setelah mengedit itu adalah save game, atau Bapak Ibu saya akan tampilkan ya supaya lebih ini ya, saya tampilkan. Nah, ketika pakai ini kan edit game ya. Terus saya akan mengedit yang ProProf karena tadi salah, ternyata saya buatnya yang ini handman bukan hang. Harusnya itu pakai G. Ini ya. Di sini harusnya kan kalau dituliskan hangman ya. Jadi seperti itu, tadinya pakai D terus pakai N. Saya akan save. Oke, terus kita play. Coba yang hangman itu yang mana? Kirim kata dengan hurufnya diacak. Ini scramble ya. Kalau yang hangman itu yang animasi menegangkan, berarti turun yang ketiga ini. Nah, ini otomatis sudah betul Bu. Jadi yang tadinya kan handman ya, tadi permainan pertama itu pakai D. Saya ubah pakai G, ini sudah otomatis terganti. Nah, kemungkinan yang dilakukan oleh Bu Ningsih itu adalah lupa meng-save game. Jadi waktu edit tadi lupa save game, atau waktu save itu internetnya tidak bagus gitu loh waktu save-nya. Dan linknya yang dibagi adalah link yang baru ya Bu ya. Linknya yang dibagi adalah link yang setelah edit. Jangan link yang tadi dibagikan ke anak-anak. Kalau link yang tadi dibagikan ke anak-anak ya itu masih link yang salah. Jadi setelah edit kita play lagi, copy linknya, nah itu yang kita bagikan ke anak-anak. Jadi di sana itu pasti akan berubah. Seperti ini yang tadinya D, kita ganti jadi G,
Jadi udah betul. Seperti itu Bu Ningsi. Oke, baik Pak Klik, saya rasa malam ini kita cukupkan karena sudah waktu, sudah mendekati jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Klik ya atas materi yang disampaikan selama 3 hari ini, dan Bapak Ibu tetap dapat berinteraksi di grup WhatsApp yang sudah Bapak Ibu ya sudah kami gabungkan. Jadi Bapak Ibu bisa tetap bertanya atau menyampaikan kesulitan atau mungkin berbagi hasil. Silakan bisa sampaikan di grup tersebut. Nah, di grup tersebut juga sudah ada Pak Klik, nantinya juga bisa tetap menjawab ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan. Nah, kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir secara online malam ini, bahkan ada yang sudah selama 3 hari ini semangat dalam hadir dan juga mempraktekkan materinya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah untuk administrasi, kami sampaikan biasanya kami bagikan 1 hari setelah kegiatan, sehingga kemungkinan akan kami bagikan besok siang atau paling lambat besok sore lah. Insya Allah akan kami bagikan sertifikat, undangan, dan kelengkapan-kelengkapan yang lain. Kemudian untuk kelas ini secara Zoom kita akhiri malam ini, tetapi secara grup WhatsApp tetap kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Kemudian untuk kelas kami berikutnya ada beberapa kelas yang mungkin Bapak Ibu bisa ikut kembali apabila tertarik. Bapak Ibu bisa buka di website kami. Bentar. Silakan buka di website kami, bisa masuk ke www.guruinovatifindonesia.com ya. Ini merupakan kelas pertama untuk bulan ini. Setiap bulan kami adakan sekitar 3 sampai dengan 4 kelas virtual. Yang pertama selama hampir 1 minggu ini yaitu pasel pembelajaran dengan Prof. Yang pertama, kemudian nanti kita akan bahas di hari Sabtu ini membahas penelitian literatur, dan di akhir bulan nantinya akan membuat blog dengan menggunakan WordPress. Nah, mungkin beberapa bulan yang lalu banyak dari Bapak Ibu semua yang mungkin hadir hari ini mengikuti membuat blog pembelajaran dengan Blogspot, ya kan? Nah, kita akan buat blog pembelajaran dengan WordPress. Nanti kita dibahas oleh pakarnya ya. Nah, itu sedikit gambaran dari kegiatan kami di minggu-minggu berikutnya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin sedikit saya kembalikan ke Pak Klik. Mungkin ada sepatah dua patah untuk Bapak Ibu semua. Silakan Pak Klik. Baik, terima kasih Pak Randi. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih sudah bisa bersama belajar dengan Bapak Ibu. Tentunya ini menjadi salah satu referensi ya Bapak Ibu untuk membuat kelas ini lebih hidup, dan tentunya karena memang sudah zamannya anak-anak itu menggunakan gadget tidak hanya untuk di rumah, misalnya untuk game ataupun yang lain, untuk media sosial, TikTok dan yang lain, tapi tentu kalau bisa kita perbanyak dengan aktivitas yang berhubungan dengan mendukung tentang pembelajaran, kenapa tidak? Jadi salah satu prof ini menjadi referensi yang baik, banyak variasi-variasi yang bisa digunakan, variasi-variasi yang sudah diterapkan, dan tentunya itu merupakan keseruan, itu akan menjadikan anak-anak kita semangat untuk belajar dan memotivasi mereka untuk belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk bersama belajar di 3 hari ini. Semangat Bapak Ibu untuk selalu mengajar dengan seru ya, tentunya seperti itu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, mungkin itu saja dari kami. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Kita jumpa lagi di kegiatan berikutnya. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.